wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Belik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Belik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk KKG sekolah, yaitu tentang aksi nyata kami sebagai guru penggerak. Ya. Sebagai guru penggerak, bahwa ini tugas kami yaitu untuk menyebarkan pemahaman kami dalam belajar tentang kurikulum merdeka yang pada kali ini yaitu tentang budaya positif. Nah, nanti akan kami sampaikan hasil belajar saya, kemudian aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua, sehingga nanti kita bisa semakin meningkatkan pemahaman kita dan profesionalisme kita dalam melayani anak-anak. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang sudah berkenan hadir di sini. Tentunya acara ini sedikit mengganggu, makanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mengenai budaya positif, itu ada di modul 1.4, tapi ini kaitannya secara keseluruhan di modul 1. Kita ingat kembali bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi dulu sudah pernah saya lakukan aksi nyata, kita bersama menonton film, dan kesimpulannya itu adalah bahwa kita itu sebagai pendidik itu harus siap untuk berhamba pada anak. Nah, sekarang apa nilai dan peran guru dalam berhamba pada anak? Ya, yang pertama yaitu kita itu memiliki nilai-nilai yang dapat memerankan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai model mental bagi anak. Jadi sebenarnya tujuan dari pendidikan saat ini adalah membentuk anak itu memiliki sifat-sifat seperti pada profil pelajar Pancasila. Dan kita sebagai guru itu adalah sebagai model mentalnya. Jadi kita itu sebagai tauladan yang akan ditiru oleh anak. Seperti itu. Nah, guru juga memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing dengan keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi kita semua ya di sini berkumpul ini ya dalam rangka untuk kita lakukan perubahan di sekolah kita ya sesuai dengan keterampilan dan kompetensi kita masing-masing. Ya, sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi, yaitu membentuk anak memiliki sifat-sifat seperti pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sebenarnya sama dengan 18 karakter, tapi lebih dimantapkan menjadi 6 profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini adalah cita-cita dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan seperti apa generasi muda kita di masa depan kelak. Nah, sekarang yang perlu kita pahamkan pada diri kita itu apa visi kita sebagai seorang guru. Nah, tentu saja visi kita itu harus jelas. Jadi orang mau berjalan itu pasti ada tujuan. Kita hidup juga ada tujuan. Nah, kita pengajar di sini tuh
harus ada tujuan. Nah, sekarang tujuannya itu bukan hanya kepada tercapainya kompetensi, tapi sekali lagi yang ada di profil pelajar Pancasila tadi, ya. Jadi ya beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, di situ nanti setiap profil ciri-ciri itu kita bisa membuat visi yang khusus untuk mewujudkan anak memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti bisa lewat Bagja. Bagja itu hanya semacam model yang untuk mempermudah kita untuk menciptakan visi yang sesuai kita inginkan atau harapan yang kita tonjolkan dari sekolah. Yang penting visi yang kita buat di sekolah itu tidak boleh menyimpang dari profil pelajar Pancasila, dan memang gunanya untuk menuju atau mewujudkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bagja ini berupa prakarsa-prakarsa, ya. Artinya itu adalah keinginan dari guru. Jadi kita itu memulai untuk memiliki keinginan-keinginan untuk mewujudkan murid kita itu misalnya memiliki karakter beriman dan bertakwa, kita wujudkan dalam visi. Nah, jadi dengan apa dan cara bagaimana kita buat programnya? Nah, caranya dengan Bagja. Kemudian dalam mewujudkannya itu kita tidak boleh fokus pada kelemahan. Jadi jangan beralasan di sini tidak ada gurunya, di sini tidak ada alatnya, tidak ada. Pokoknya kita harus berpikir positif. Apa yang kita miliki itu ya adanya fasilitas ya seperti itu, murid kita tidak mampu, kemampuannya lemah ya seperti itu, kondisi masyarakat seperti ini, itu justru harus kita buat menjadi sebuah kekuatan. Jangan sampai diungkit-ungkit menjadi sebuah kelemahan. Jadi supaya kita itu bersemangat, supaya kita itu punya energi positif, kelemahan itu jangan dimunculkan, justru harus kita jadikan semangat untuk mencapai perubahan tersebut. Nah, ini disebut oleh sebagai pendekatan inquiry apresiatif. Artinya apa? Kita tidak peduli dengan kelemahan, tapi kita menghargai kelebihan yang kita miliki untuk kita gunakan dalam melaksanakan perubahan. Dari ketiga tadi itu sebenarnya kita bisa membuat sebuah alur dari pemikiran, bahwa dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru itu semuanya kita tujukan untuk membentuk siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Dan tentu saja guru itu harus membuat visi yang jelas, kemudian visi itu juga didasari oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta visi tersebut juga harus bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini kita butuh sesuatu yang namanya budaya. Nah, budaya itu harus kita bangun, ya, harus kita ciptakan sesuatu lingkungan yang memang benar-benar bisa sebagai lahan anak untuk tumbuh berkembang. Jadi ibarat petani, kita itu menyiapkan lahan yang subur, kita itu menghindarkan anak dari hama, dari gangguan, dari apa-apa, sehingga anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, bisa dengan secara optimal dan maksimal. Nah, dan tentu saja nanti dengan budaya positif itu akan tentu saja semakin menguatkan dari profil pelajar Pancasila dari siswa-siswa kita. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Seperti tadi yang saya sampaikan, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh, nggih. Ya. Jadi sekali lagi kita itu ibarat petani, kita menyediakan pupuk, air, menyediakan tanah yang subur,
tanaman penghalangnya kita hilangkan, dan biarkan anak itu tumbuh seperti kodratnya. Kalau dia memang padi, ya biarkan dia tumbuh menjadi padi, sehingga tugas kita hanya supaya padinya tumbuh menjadi padi yang subur dan benar-benar produktif. Nah, seperti itu. Nah, budaya positif itu dibangun melalui disiplin positif. Nah, ini banyak sekali teorinya. Ini teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Ya, jadi untuk membentuk disiplin positif ini kita harus belajar 4 itu. Nah, yang pertama kita harus merubah paradigma, merubah pola pikir kita, bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, dan kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan harus kita pahami bahwa makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya kita itu disiplin kalau kita itu menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Karena kita tadi punya visi, punya tujuan yang tadi kita, misalnya tadi kita ingin menciptakan anak itu memiliki profil pelajar Pancasila, maka kita itu, makna disiplin bagi kita adalah kita selalu konsisten dan selalu mengontrol diri kita untuk mengeluarkan potensi kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita harus menghilangkan ilusi yang selama ini terjadi. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi, hanya ilusi. Jadi kita mengontrol itu sebenarnya mereka itu sebenarnya patuhnya itu bukan karena menurut teori ini tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi harus kita hilangkan bahwa kita itu bisa mengontrol anak, itu harus kita hilangkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita itu mengkritik orang, kemudian menyalahkan orang, kemudian itu tidak bisa menguatkan karakter. Justru itu bisa membunuh karakter. Termasuk ya kita ke anak atau kita ke sesama teman sendiri, itu ternyata menurut teori ini bisa membunuh karakter. Ya, tidak bisa menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sebenarnya hadiah itu sama dengan hukuman, tidak efektif atau justru meracuni menurut teori ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu nek dalam hati kita kan, karena ya kita orang Jawa kan wong gerangke menang kongkon, wong nom ke kudu manut. Nah, seperti itu harus kita hilangkan. Nah, sekarang kita pahami juga bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus paham kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi ya orang itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Yang pertama yaitu karena kebutuhan bertahan hidup, ya seperti makan, kemudian rasa aman, kemudian keselamatan, itu adalah kebutuhan yang paling utama. Kemudian ada penguasaan, ya kita ingin menguasai murid kita ingin menguasai temannya. Kemudian kebebasan, kita tidak mau diatur oleh orang lain. Kemudian kesenangan, kita itu ingin kesenangan, orang lain juga ingin kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu juga merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua perilaku yang ditunjukkan oleh manusia itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu didasarkan atas motivasi. Nah, ada teori motivasi. Jadi orang itu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu itu
ada 3 hal itu. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Nah, misalnya datang dia tepat waktu karena takut dihukum. Nah, seperti itu. Kemudian dia datang tepat waktu karena mungkin ben dilem gurune, dipuji gurunya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini adalah hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini tidak kita inginkan karena ini bersifat dorongannya itu, tujuannya itu eksternal, ya, karena bukan dari dalam diri sendiri. Nah, ini bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sama. Di antara takut dihukum dan ingin mendapatkan imbalan itu sebenarnya sama. Sama-sama menimbulkan ketergantungan dan berdampak kurang baik. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik, ya. Jadi kalau tidak ada yang menghukum, anaknya bebas. Kalau tidak ada hadiah, anaknya tidak mau bergerak. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak kita inginkan karena itu bukanlah dari sasaran budaya positif kita. Nah, seperti ini. Jadi pengaruhnya menghindari hukuman dan ingin mendapatkan imbalan itu jangka pendek, jangka panjang ini maksudnya bisa, kalau hukuman bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian kalau hadiah itu bisa jangka pendek. Nah, penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang kalau tidak konsisten itu satu diberi, satu tidak, sehingga anak itu menjadi kemeran, ya istilahnya, iri. Pak yang itu dikasih pujian, saya tidak, itu dikasih hadiah, saya tidak. Nah, seperti itu. Jadi merusak hubungan dari sesama murid kita. Nah, kemudian juga mematikan kreativitas, karena sekali lagi ya itu tadi, maunya kalau ada hadiah atau takut hukuman. Nah, sedangkan yang diharapkan dari budaya positif di sekolah itu yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini. Jadi sasaran kita itu adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu saya, Pak Wartono, anak-anak, orang lain di sana itu sama, semuanya memiliki nilai-nilai yang sama. Jadi entah agamanya apa, entah negaranya apa, bangsa apa, ini nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal yang akan kita tanamkan ke anak itu ya seperti tadi yang ada pada profil pelajar Pancasila, gitu. Yang satu orang Aceh yang ingin bertakwa, orang Papua juga ingin bertakwa. Kemudian semuanya mandiri. Kita tidak ditolak, maksudnya tidak ditolak oleh semuanya, diterima atau dilakukan oleh semua orang atau bersifat universal. Nah, dan ini yang paling penting adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Nah, artinya kita itu bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk melakukan disiplin tadi. Karena apa? Karena kita punya tujuan. Jadi supaya tujuan kita itu tercapai, kita itu harus disiplin. Disiplin tadi mengalahkan diri kita, mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa istilahnya benci, rasa sehingga kita itu konsisten pada arah untuk mencapai tujuan atau visi kita tadi. Nah, disitulah kita itu akan merasa merdeka. Nah, inilah tadi yang untuk menghargai diri sendiri itu karena nilai-nilai kebajikan universal, ya. Itu nanti bisa kita wujudkan dalam keyakinan kelas. Jadi ini akan lebih berhasil daripada peraturan, karena anak-anak itu
sudah tahu, sudah percaya, sudah yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi hal itu digunakan untuk mengontrol anak, mengontrol diri anak sendiri. Jadi sekali lagi anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut Pak Guru ataupun ingin mendapatkan hadiah dari orang tua maupun Bapak Ibu guru. Tapi memang anak itu tahu bahwa yang dilakukannya adalah sesuai dengan nilai kebajikan universal, sesuai dengan keyakinan kelas yang dia percayai. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu adalah peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada dirinya sendiri. Jadi, saya mengembalikan buku karena ini tanggung jawab saya. Jadi, saya tidak mengganggu orang lain karena saya menghormati orang lain. Saya hadir di sekolah 15 menit sebelum membaca Dunai. Saya menghormati orang lain. Saya berkomitmen. Ya, saya percaya bahwa dengan hadir tepat waktu itu akan lebih baik akan lebih atau paling baik untuk saya dalam melakukan pencapaian visi saya atau tujuan yang saya inginkan. Itu termasuk kekerasan, yaitu menghormati orang lain, termasuk keselamatan, tidak menggunakan narkoba. Dia yakin bahwa itu adalah jaminan kesehatan untuk dirinya sendiri. Jadi intinya keyakinan kelas ini adalah untuk menggali hal-hal positif yang dia percayai, sehingga dia itu ketika mau melakukan sesuatu itu selalu ingat keyakinannya ini. Saya menilai ini adalah hati nurani sebenarnya. Jadi hati nurani kita itu sebenarnya selalu ingin berbuat baik, yaitulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian bagaimana dengan kita sebagai guru? Kita itu harus selalu berpikir menang dan menang. Jangan sampai mengalahkan anak, jangan sampai anak menang dari kita. Jadi kita itu harus menang, bisa memperbaiki perilaku anak, dan anak itu juga tidak disalahkan. Jadi kita tuh harus selalu berpikir bahwa anak itu harus ditolong. Nanti anak tertolong, anak menjadi lebih kuat, anak menjadi lebih, istilahnya lebih punya keyakinan yang lebih mantap, sehingga dia tidak akan mengulangi atau dia akan berbuat lebih positif di waktu yang akan datang. Nah, posisi kita di sini harus selalu berpikir menang dan menang, kemudian kolaborasi dan konsensus itu nanti kita, karena yang kita pilih itu sebenarnya adalah pada posisi manajer. Ya, jadi sekali lagi ada 5 posisi kontrol guru itu. Nomor 1 penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, sebagai manajer nanti kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini penjelasannya. Penghukum itu seperti itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, seperti itu. Hasilnya nanti anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong, gitu, seperti itu. Karena dia ingin selamat tadi, dia mencari keselamatan. Itu kebutuhan hidupnya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, dampaknya juga murid mengurangi kesalahan. Sedangkan membuat orang merasa bersalah itu ciri-cirinya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, saya kecewa kamu melakukan ini. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Ini sama. Dampaknya ya lebih ringan daripada sebagai penghukum. Di situ murid sama juga akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman dengan murid itu ternyata juga kurang baik. Karena di situ ciri-cirinya sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi Pak Agus. Ayo Diano, mesti dikongkon Pak Agus. Nah, seperti itu tidak akan membuat anak itu mandiri. Karena
Ya itu kalau ada kita, anak itu mau, kalau tidak ada kita. Jadi anak itu akan ketergantungan. Nah, kemudian pemantau itu menghitung atau mengukur. Jadi cuma melihat saja sebatas mana perilaku anak itu sudah melampaui batas atau belum. Kemudian selalu mengingatkan apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kita itu di situ sebagai pengawas saja. Jadi anak itu kalau ada kita akan merasa terawasi. Kemudian yang paling penting yaitu adalah sebagai manajer. Jadi sebenarnya guru itu di sini yang paling pokok diutamakan adalah sebagai manajer. Dan kadang-kadang sebagai pemantau, tapi pemantaunya hanya untuk tadi menghitung dan mengukur seberapa penyimpangan perilaku tersebut. Nah, di sini sebagai manajer itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah, kemudian menguatkan pribadi, kemudian meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan. Jadi nanti caranya itu adalah dengan segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Jadi anak salah itu tidak boleh dikatakan salah, tapi hanya kita validasi kebutuhan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Saya ingin main, Pak. Saya ingin senang, Pak. Saya ingin main. Hanya validasi kebutuhan. Nah, kemudian menstabilkan identitas itu jangan sampai dia itu merasa bersalah. Jadi harus istilahnya dinetralkan. Tidak ada pihak yang salah, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan. Kemudian kita menanyakan keyakinan itu, akhirnya dia akan tahu bahwa tindakannya tersebut itu telah menyimpang dari keyakinan yang dipercaya tadi, ya nilai-nilai kebajikan yang disepakati tadi. Nah, baru dia itu akan validasi kesalahan, sebenarnya ada validasi kesalahan. Nah, di situ dia nanti jika merugikan orang lain, dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan memberikan kompensasi. Jadi sebelum dia salah, dia sudah bisa memperbaikinya. Nah, manfaat dari segitiga restitusi nanti ini, dia itu tidak akan minder ketika kembali ke kelompoknya. Misalnya ada anak membuang sampah, kita panggil ke kantor, tidak kita salahkan. Ya kita hanya tanya, kenapa kok tidak dibuang di tempat sampah? Oh, tempat sampahnya jauh, Pak. Oh, Pak, saya Pak. Nah, kita alasannya seperti apa? Kemudian kita tanyakan supaya itu jadi baik, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana? Oh, saya akan membuangnya, Pak. Saya akan Pak. Nah, itu solusinya biar mereka sendiri yang memberikan, sehingga anak itu punya solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga anak itu akhirnya kedepannya akan berhati-hati. Oh, ternyata ketika dia itu berbuat sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan itu, nanti ternyata akan konsekuensinya itu akan kembali merepotkan dirinya sendiri. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kita restitusi itu kan kita hanya mengingatkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinannya tadi, sehingga dia meyakini, dia bisa memvalidasi kesalahannya sendiri, kemudian dia bisa mengajukan kompensasi. Kompensasi itu pokoknya solusinya, dia bisa memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan atau korban, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia bisa kembali ke kelas itu dengan karakter yang lebih kuat. Dan juga di situ restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti ketika kembali itu anak itu sudah punya pemahaman yang lebih kuat, punya karakter yang lebih kuat, bahwa mereka itu harus misalnya tadi harus membuang sampah, benar-benar membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau tidak, ya tadi dia akan kerepotan untuk menanggung dari kompensasi-kompensasi atau merugikan orang lain. Sebenarnya itu bukan hukuman, karena dia sudah tahu bahwa itu adalah kompensasi yang harus dia berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat sendiri.
Nah, harapan dari aksi nyata saya kali ini yaitu kita itu merubah cara pandang supaya kita itu semakin berpihak pada murid. Jadi apa-apa itu kita tujukan memang benar-benar untuk murid kita. Kemudian kita itu harus menganalisis kejadian dengan konsep dan teori yang tepat. Jadi ya memang hukuman dan penghargaan itu teorinya stimulus respon ya. Semua teori tidak ada yang benar, tetapi dengan kita belajar teori ini akan lebih memperkaya kita itu bertindak, kita itu juga semakin berhati-hati, dan kita itu setiap ada kejadian bisa kita analisis, oh ini sebaiknya dengan cara yang seperti apa. Nah, di sini yang sudah saya lakukan itu ternyata perasaan saya lebih lega dan bahagia karena semua menang. Jadi ketika saya menerapkan segitiga restitusi ke anak tadi, itu anak merasa tidak bersalah dan dia itu menjadi lebih bertanggung jawab dan semakin yakin, semakin tahu dengan keyakinannya untuk mencapai tujuan mulianya. Nah, cuman di sini kendalanya kita itu dalam mempraktikkan restitusi itu perlu menambah perbendaharaan kata kita supaya kalimat kita itu menjadi tepat, menjadi sesuatu yang tidak menyakiti hati anak dan benar-benar bisa menyentuh hati anak supaya anak itu ingat akan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang dia dipercayai di kelas. Nah, dan tentu saja harapannya adalah yang sebelumnya motivasi murid itu ekstrinsik, sekarang kita harapkan intrinsik. Nah, ini adalah dalam rangka supaya anak itu menjadi anak yang benar-benar mandiri dalam menjaga perilakunya dan mandiri dalam dia itu bekerja, mengarah atau belajar untuk mencapai cita-citanya sendiri. Jadi anak-anak itu yang saya rasakan itu sekarang adalah anak-anak itu lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pelajar. Jadi mereka lebih tahu menjaga dirinya. Saatnya masuk, dia masuk, saatnya belajar, dia belajar, tidak boleh mengganggu orang lain, ya tidak akan mengganggu. Nah, seperti itu. Karena benar-benar ini adalah berakar dari motivasi intrinsik siswa atau dari dalam diri siswa. Sekian, terima kasih. Bisa kita lanjutkan. Mungkin ada tanya jawab atau sesuatu yang kita diskusikan. Ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah teori yang terbaik, tetapi paling tidak ini adalah sebuah teori yang menambah kasanah kita, yang menambah istilahnya bekal kita untuk menganalisis kejadian-kejadian yang kita hadapi setiap hari sebagai guru untuk menyelesaikan masalah di kelas. Nah, seperti itu. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini adalah praktik baik tentang peran dan nilai guru yang sudah saya lakukan, yaitu dari hal-hal sederhana, di mana saya memulai merubah kelas saya dengan merubah diri saya sendiri, yaitu dengan coba untuk membiasakan datang lebih awal dari anak sehingga saya bisa menyambut anak, ya. Kemudian saya juga membiasakan kebiasaan yang sederhana yang bisa untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan pada anak, karena itu merupakan tugas dari seorang guru, yaitu sebagai student agency, sehingga anak-anak yang mempunyai bakat kepemimpinan akan tumbuh dan berkembang sehingga dia menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Nah, ini saya lakukan melalui pembiasaan baris berbaris, mulai dari masuk kelas dengan berbaris rapi, di luar kelas, kemudian dalam pelajaran olahraga juga selalu saya biasakan untuk selalu bergiliran untuk menjadi pemimpin baris. Apalagi pada saat upacara bendera. Tentu saja upacara bendera ini sangat penting dalam menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada anak. Ya. Jadi selain upacara ini juga ada kegiatan pramuka dan juga kegiatan beribadah, di mana
khusus anak laki-laki ini bisa digilir sebagai pemimpin atau imam dalam sholat. Nah, ini kebiasaan sekecil apapun ya. Kalau anak itu dia bisa memimpin dirinya sendiri, maka dia itu akan bisa untuk memimpin kelompoknya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin memang harus dimulai dari dirinya sendiri. Ini adalah praktik baik saya tentang bagaimana anak itu juga harus mengenal visinya atau mempunyai cita-cita, karena sekali lagi visi itu sangat penting bagi anak untuk mengarahkan tujuannya. Nah, nanti dari visi tersebut anak itu harus selalu konsisten untuk berdisiplin, untuk melaksanakan praktik-praktik baik dalam rangka untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Saya ajak anak itu untuk menggambar cita-citanya, misalnya dia mau jadi polisi, dia mau jadi guru, dia mau jadi petani. Nah, kemudian itu dihubungkan dengan kegiatan yang ia sukai atau hobi atau kegemarannya, sehingga dia itu bisa mengarahkan apa yang ia sukai dan apa yang ia cita-citakan itu untuk selalu diucapkan, selalu dibayangkan, selalu digambarkan oleh dia sendiri, sehingga dia itu dalam bertindak dalam hal apapun selalu ingat akan visinya atau cita-citanya. Nah, sehingga dia punya semacam komitmen untuk sebagai pedoman atau petunjuk arah dalam dia itu menentukan tindakan-tindakan yang akan ia lakukan dalam keseharian. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya susun bersama dengan anak-anak di kelas. Ya, di sini menghasilkan, karena visi saya yang saya tawarkan ke anak-anak itu adalah untuk membentuk anak yang bertakwa, cerdas, kemudian berbudaya, maka saya dan anak-anak menempatkan rasa beribadah itu pada yang pertama, kemudian saling menghargai, bertanggung jawab, mandiri, senang bergotong royong, kemudian berani menyampaikan pendapat dan menjaga kebersihan. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu guru mengaplikasikan atau menerapkan atau membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing akan berbeda, karena ya itu adalah berasal dari anak-anak sendiri yang menyampaikan apa yang harus mereka yakini sebagai sesuatu nilai-nilai yang harus diusung atau dijadikan sebagai sesuatu yang diyakini positif untuk dirinya sendiri. Ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya gunakan untuk tugas CGP saya. Nah, ini meskipun ini saya buat skenario dulu, tetapi ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di kelas saya. Pada waktu itu ada peristiwa di mana ada salah satu anak yang tidak mau sekolah karena dibully oleh temannya. Nah, bagaimana saya mempraktikkan segitiga restitusi? Silahkan Bapak Ibu semua untuk memperhatikan atau menyimak video berikut. Anak yang telah melakukan atau melanggar keyakinan itu tidak kita salahkan, tetapi ini adalah pada tahap menetralkan identitas, artinya tidak ada pihak yang salah. Jadi anak itu hanya sekedar diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tindakannya tersebut. Kemudian hal tersebut dihubungkan dengan keyakinan yang dia percayai apakah tindakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, di situ juga ada langkah atau tahapan menanyakan bukan menanyakan keyakinan, memvalidasi kebutuhan. Jadi sebenarnya anak itu melakukan sesuatu pasti ada motif atau tujuan tertentu. Nah, di situ tujuannya pasti ada salah satu di antara 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ nanti kita tinggal
bagaimana yang anak tersebut itu untuk bisa memvalidasi kesalahannya sendiri, dan dia bisa memberikan kompensasi pada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga dia bisa mandiri atau bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi pada segitiga restitusi itu tidak harus selalu dari menetralkan identitas, ya, bisa dari mana saja, bisa dari menanyakan keyakinan, bisa dari memvalidasi kesalahan, ya. Jadi itu yang penting ketiganya itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga itu semakin memperkuat anak dalam menyadari sesuatu yang menyimpang dari keyakinannya, sehingga dia punya komitmen untuk lebih teguh dalam berpegang pada keyakinan yang paling benar menurut dirinya. Budaya positif itu merupakan penyadaran pentingnya peran guru dalam keteladanan. Artinya setiap hal yang mau kita tanamkan kepada siswa itu lebih efektif kita lakukan dengan cara teladan ataupun contoh dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, berhati-hati ketika memberikan hukuman ataupun penghargaan kepada anak, meskipun dalam prakteknya itu masih sering sekali, terutama bagi diri pribadi saya sendiri, untuk melakukan hal tersebut. Ketika ada anak yang keliru, memberikan hukuman meskipun tidak secara verbal, tapi mengingatkan dengan nada yang agak keras, ataupun untuk hal-hal yang positif memberikan penghargaan yang berlebihan, itu ternyata juga kurang tepat untuk membangun karakter anak, sehingga hal ini bisa menjadikan salah satu pembelajaran untuk kita untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teori motivasi atau memberikan keyakinan kepada kelas ataupun anak-anak tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan kepada temannya maupun kepada gurunya pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian posisi guru di dalam kelas ada 5 posisi kontrol guru, itu lebih ke pengawasan dan manajer. Artinya setiap hal yang dilakukan anak ketika salah maupun benar itu kita awasi, tetapi nanti prosesnya ada penyelesaian masalah, ataupun segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus murid ini bertujuan agar murid itu sadar atau termotivasi dari dalam dirinya sendiri bahwa dia itu salah, kemudian nanti bisa diarahkan untuk memilih tindakan yang benar atau yang dianggapnya paling tepat untuk menyelesaikan masalahnya tersebut dan untuk mendukung atau untuk mencapai menuju cita-cita mulianya. Terima kasih. Terus sharing praktik baik dari Pak Agus tentang budaya positif, murid lebih termotivasi secara intrinsik sehingga lebih merdeka dalam memilih tindakan yang dianggapnya paling tepat untuk menuju cita-cita mulianya. Kedisiplinan kelas 6 dalam hal ini kelasnya Pak Agus sudah terlihat ada peningkatan, bahkan meningkat, baik semangat belajarnya, kedisiplinannya, bahkan kemandiriannya semakin tampak. Itu testimoni dari saya. Terima kasih.